Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Pertanyaan pemecah masalah. Maka kuncinya adalah membuat sebuah pola pertanyaan yang tidak berubah yang memberdayakan Anda. Anda dan saya mengetahui bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita akan selalu ada masa saat kita berhadapan dengan apa yang kita sebut dengan masalah, yaitu penghalang menuju kemajuan diri dan profesional. Setiap orang, apapun tahap hidup yang telah mereka raih, harus menghadapi anugerah istimewa ini. Pertanyaannya bukan apakah Anda akan mendapatkan masalah, tetapi bagaimana Anda menghadapi masalah tersebut saat masalah tersebut muncul. Kita semua membutuhkan cara sistematis untuk menghadapi berbagai masalah. Jadi, menyadari kekuatan pertanyaan dalam mengubah keadaan saya dan memberi saya jalan untuk menemukan cara dan jalan keluar dengan cepat. Maka, saya mulai mewawancarai orang-orang dan bertanya bagaimana cara mereka memecahkan masalah. Saya menemukan bahwa ada beberapa pertanyaan tertentu yang tampaknya tidak berubah. Berikut ini daftar 5 pertanyaan yang saya gunakan untuk jenis masalah apapun yang muncul, dan saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa pertanyaan ini telah sangat mengubah kualitas hidup saya. Jika Anda memilih menggunakan pertanyaan ini, maka pertanyaan ini juga akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Saya tidak akan pernah melupakan saat saya kali pertama menggunakan pertanyaan ini untuk mengubah keadaan saya. Saat itu, setelah saya berada di jalan selama hampir 100 hari dari 120 hari yang dijadwalkan, saya sangat kelelahan. Saya menemukan setumpuk catatan penting yang harus dijawab dari para manajer berbagai macam perusahaan saya, dan daftar berisi 100 telepon yang harus saya balas secara pribadi. Ini bukan telepon dari orang-orang yang ingin bertemu dengan saya, tetapi telepon penting dari sebagian teman dekat, rekan bisnis, dan anggota keluarga. Saya tidak bisa mengendalikan emosi saya saat itu juga. Saya mulai menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat melemahkan kepada diri saya. Seperti, bagaimana mungkin saya tidak memiliki waktu? Mengapa mereka tidak berhenti mengganggu saya? Apa mereka tidak mengerti kalau saya ini bukan mesin? Mengapa saya tidak pernah bisa beristirahat? Anda bisa membayangkan bagaimana keadaan emosional saya pada saat itu. Untungnya, di tengah-tengah keadaan tersebut, saya berhasil menguasai diri saya. Saya menghilangkan pola saya itu dan menyadari bahwa menjadi lebih marah tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Malahan akan membuatnya lebih buruk. Keadaan saya membuat saya mengajukan pertanyaan yang sangat buruk. Saya harus mengubah keadaan saya dengan mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Saya melihat daftar pertanyaan pemecah masalah saya dan memulainya dengan pertama, apa hebatnya masalah ini? Tanggapan pertama saya, seperti yang sudah-sudah, adalah sama sekali tidak hebat. Namun, saya memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa 8 tahun yang lalu saya akan mengorbankan apapun untuk memiliki 20 rekan bisnis dan teman yang ingin mengunjungi saya. Daftar teman dan rekan bisnis ini mewakili kurang dari 100 orang yang memiliki pengaruh dan kemampuan nasional. Saat saya menyadari hal ini, saya mulai menertawakan diri saya sendiri, sehingga menghilangkan pola saya.
Dan saya mulai merasa bersyukur karena ada banyak sekali orang yang saya hormati dan cintai yang ingin menghabiskan waktu dengan saya. Kedua, apa yang belum sempurna? Jadwal saya jelas membutuhkan lebih dari sedikit penyesuaian. Saya merasa tidak memiliki waktu untuk diri saya sendiri, dan hidup saya tidak seimbang. Perhatikanlah prasangka dari pertanyaan ini. Bertanya, apa yang belum sempurna? Jelas menunjukkan bahwa keadaan akan sempurna. Pertanyaan ini tidak hanya memberi Anda jawaban baru, tetapi menenteramkan hati Anda pada saat yang bersamaan. Ketiga, apa yang saya bersedia lakukan untuk membuatnya seperti yang saya inginkan? Kemudian saya memutuskan bahwa saya bersedia mengatur hidup dan jadwal saya agar lebih seimbang. Dan saya bersedia untuk mengendalikan dan belajar untuk berkata tidak pada beberapa hal. Saya juga menyadari bahwa saya harus mempekerjakan seorang CEO baru di salah satu perusahaan saya, yaitu seseorang yang dapat menangani sebagian beban pekerjaan saya. Ini akan memberi saya waktu khusus lebih banyak di rumah dan dengan keluarga saya. Keempat, apa yang saya tidak lagi bersedia lakukan untuk membuatnya seperti yang saya inginkan? Saya mengetahui bahwa saya tidak dapat lagi merengek dan mengeluh tentang betapa tidak adilnya semua ini atau merasa disiksa, padahal orang-orang sebenarnya mencoba untuk mendukung saya. Kelima, bagaimana saya dapat menikmati prosesnya sementara saya melakukan apa yang harus dilakukan untuk membuatnya seperti yang saya inginkan? Saat menanyakan pertanyaan terakhir yang paling penting ini, saya mencari cara untuk membuatnya menyenangkan. Saya berpikir, bagaimana saya bisa menikmati menelepon 100 kali? Duduk di depan meja saya tidak menaikkan mental dan emosional saya. Kemudian saya mendapatkan ide. Saya sudah 6 bulan tidak menggunakan jacuzzi saya. Saya dengan cepat mengenakan baju renang, mengambil komputer jinjing dan alat pendengar dan menuju jacuzzi. Saya membuat kantor dadakan di halaman belakang saya dan mulai menelepon. Saya menelepon beberapa rekan bisnis saya di New York dan menggoda mereka dengan berkata, "Benarkah sedingin itu? Ya, di California sangat panas. Kau tahu itu. Aku sedang duduk di dalam jacuzziku." Kita semua bersenang-senang, dan saya berhasil mengubah seluruh pekerjaan tersebut menjadi sebuah permainan. Namun, kulit saya sangat keriput, sehingga saya terlihat sekitar 400 lebih tua pada saat saya sampai di bagian paling bawah daftar saya. Jacuzzi saya tersebut selalu ada di halaman belakang rumah saya, tetapi Anda perhatikan, bahwa membutuhkan pertanyaan yang tepat untuk menemukannya sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah saya. Dengan meletakkan kelima pertanyaan ini di depan Anda setiap hari, Anda memiliki pola untuk menghadapi masalah yang akan dengan cepat mengubah perhatian Anda dan memberi Anda jalan menuju strategi yang Anda butuhkan. Setiap pagi saat kita bangun, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Saat alarm berhenti, pertanyaan apa yang Anda ajukan kepada diri Anda? Apakah, mengapa saya harus bangun sekarang? Mengapa dalam satu hari jamnya tidak lebih banyak? Bagaimana kalau saya menyalakan alarmnya sekali saja? Dan saat Anda mandi, apa yang Anda tanyakan kepada diri Anda? Mengapa saya harus bekerja? Lalu lintas hari ini akan separah apa ya? Pekerjaan seperti apa yang akan ditumpuk di atas meja saya hari ini ya? Bagaimana jika setiap hari Anda dengan sadar mulai mengajukan sebuah pola pertanyaan yang akan menempatkan Anda dalam kerangka pikiran yang tepat dan membuat Anda ingat
betapa bersyukur, bahagia, dan semangatnya Anda. Bagaimana hari Anda jika Anda memiliki keadaan emosional positif ini sebagai penyaring Anda? Jelas, ini akan mempengaruhi bagaimana perasaan Anda terhadap semua hal. Menyadari hal ini, saya memutuskan bahwa diri saya membutuhkan sebuah ritual keberhasilan. Dan saya membuat serangkaian pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya setiap pagi. Keuntungan dari bertanya kepada diri Anda di pagi hari adalah Anda dapat melakukannya saat mandi, saat Anda sedang bercukur, atau mengeringkan rambut Anda, dan sebagainya. Lagi pula, Anda telah bertanya, jadi mengapa tidak menanyakan pertanyaan yang tepat? Saya menyadari bahwa ada emosi tertentu yang harus diperkuat oleh kita semua agar menjadi orang yang bahagia dan berhasil. Sebaliknya, Anda bisa saja menang, tetapi rasanya seperti kalah. Jika Anda tidak memiliki alasan atau menyisihkan waktu untuk merasa betapa beruntungnya Anda. Jadi, sekarang sisihkanlah waktu untuk meninjau pertanyaan berikut ini. Sediakanlah waktu sejenak untuk benar-benar merasakan setiap perasaan ini. Pertanyaan hebat di pagi hari. Pengalaman kita tidak didasarkan pada apa yang kita perhatikan. Beberapa pertanyaan berikut ini dirancang agar Anda merasa lebih bahagia, senang, bangga, bersyukur, gembira, berkomitmen, dan dicintai setiap hari di sepanjang hidup Anda. Ingatlah bahwa pertanyaan yang berkualitas menciptakan hidup yang berkualitas. Carilah 2 atau 3 jawaban untuk semua pertanyaan ini, dan biarkan diri Anda benar-benar terhubung. Jika Anda kesulitan menemukan sebuah jawaban sederhana, tambahkanlah kata dapat. Misalnya, apa yang dapat membuat saya paling bahagia dalam hidup saya sekarang? 1. Apa yang membuat saya bahagia dalam hidup saya sekarang? Bagaimana itu bisa membuat saya bahagia? Bagaimana perasaan saya? 2. Apa yang membuat saya bersemangat dalam hidup saya sekarang? Bagaimana itu bisa membuat saya bersemangat? Bagaimana perasaan saya? 3. Apa yang saya banggakan dalam hidup saya sekarang? Bagaimana itu bisa membuat saya bangga? Bagaimana perasaan saya? 4. Apa yang saya syukuri dalam hidup saya sekarang? Bagaimana itu bisa membuat saya bersyukur? Bagaimana perasaan saya? 5. Apa yang paling saya nikmati dalam hidup saya sekarang? Bagaimana itu bisa saya nikmati? Bagaimana perasaan saya? 6. Apa komitmen saya dalam hidup saya sekarang? Bagaimana itu bisa membuat saya berkomitmen? Bagaimana perasaan saya? 7. Siapa yang saya cintai? Siapa yang mencintai saya? Bagaimana itu bisa membuat saya menjadi penuh cinta? Bagaimana perasaan saya? Di malam hari, terkadang saya menanyakan pertanyaan di pagi hari, dan terkadang saya menanyakan 3 pertanyaan tambahan. Ketiga pertanyaan tersebut adalah pertanyaan hebat di malam hari. 1. Apa yang telah saya berikan hari ini? Dengan cara seperti apa saya menjadi pemberi hari ini? 2. Apa yang saya pelajari hari ini? 3. Bagaimana pengalaman hari ini bisa meningkatkan kualitas hidup saya? Atau bagaimana saya dapat menggunakan pengalaman hari ini sebagai investasi di masa depan saya? Ulangilah pertanyaan di pagi hari. Jika Anda benar-benar ingin menciptakan perubahan dalam hidup Anda, jadikanlah ini sebagai bagian dari ritual setiap hari agar Anda berhasil.
Dengan terus mengajukan pertanyaan ini, Anda akan menemukan diri Anda berada dalam keadaan emosional paling memberdayakan setiap hari. Dan Anda akan mulai menciptakan jalan bebas hambatan menuju emosi yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan, kebanggaan, syukur, kesenangan, komitmen, dan cinta. Tak lama kemudian, Anda akan menemukan bahwa saat Anda membuka mata Anda, pertanyaan ini akan muncul begitu saja karena kebiasaan, dan Anda telah melatih diri Anda untuk mengajukan pertanyaan yang akan memberdayakan Anda agar memiliki kehidupan yang lebih kaya. Berilah hadiah pertanyaan. Begitu Anda mengetahui cara menanyakan pertanyaan yang memberdayakan, Anda tidak hanya dapat menolong diri Anda sendiri, tetapi juga orang lain. Anda dapat memberikan pertanyaan ini sebagai hadiah kepada orang lain. Saat berada di New York City, saya bertemu dengan seorang teman dan rekan bisnis saya untuk makan siang. Teman saya seorang pengacara terkenal, dan saya mengaguminya karena ketajaman berbisnisnya dan karena firma yang telah dibangunnya sejak dia masih muda. Namun pada hari itu, dia mengalami apa yang dianggapnya sebagai pukulan hebat. Rekannya telah meninggalkan firma, sehingga meninggalkannya dengan biaya pengeluaran yang sangat besar dan tidak memiliki ide sama sekali untuk mengubah keadaan tersebut. Ingatlah bahwa apa yang sedang menjadi pusat perhatiannya menentukan maknanya. Dalam situasi apapun, Anda dapat memusatkan perhatian pada apa yang melemahkan diri Anda, atau pada apa yang memberdayakan Anda. Dan jika itu yang Anda cari, maka itulah yang akan Anda temukan. Masalahnya adalah dia mengajukan pertanyaan yang salah. Tega sekali rekan saya meninggalkan saya seperti ini. Apa dia tidak peduli? Apakah dia tidak menyadari kalau ini menghancurkan hidup saya? Apakah dia tidak menyadari kalau saya tidak bisa melakukan ini tanpa dirinya? Bagaimana saya akan menjelaskannya kepada para klien saya kalau saya tidak dapat bertahan dalam bisnis ini lagi? Semua pertanyaan ini dipenuhi dengan prasangka tentang bagaimana hidupnya hancur. Saya memiliki banyak cara untuk ikut campur, tetapi saya memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan saja kepadanya. Saya berkata, baru-baru ini aku menciptakan teknologi pertanyaan sederhana ini, dan saat aku menerapkannya kepada diriku sendiri, aku merasakan dampaknya sangat besar. Cara ini membantuku keluar dari keadaan yang sangat sulit. Apa kau keberatan kalau aku bertanya beberapa pertanyaan kepadamu dan melihat apakah ini berhasil untukmu? Dia berkata, ya, tetapi menurutku tidak ada yang bisa menolongku saat ini. Maka saya memulainya dengan menanyakan pertanyaan di pagi hari kepadanya. Dan kemudian pertanyaan pemecah masalah. Saya mengawalinya dengan, apa yang membuatmu bahagia? Aku tahu ini kedengarannya bodoh, menggelikan, dan terlalu optimis. Tetapi apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Tanggapan pertanyaan pertamanya adalah, tidak ada. Maka saya berkata, apa yang bisa membuatmu bahagia sekarang kalau kau menginginkannya? Dia berkata, aku sangat bahagia dengan istriku karena keadaannya sangat baik sekarang dan hubungan kami sangat dekat. Saya berkata kepadanya, bagaimana perasaanmu saat kau memikirkan tentang betapa dekatnya hubunganmu dengannya? Dia berkata, itu adalah anugerah paling indah dalam hidupku. Saya berkata, dia wanita yang istimewa bukan?
Dia mulai memusatkan perhatian pada istrinya dan merasa sangat luar biasa. Anda mungkin bertanya, saya hanya mengalihkan perhatiannya. Tidak, saya sedang membantunya merasa lebih baik. Dan jika merasa lebih baik, maka Anda dapat menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi berbagai masalah. Pertama-tama, kita harus menghentikan polanya dan menempatkannya dalam lingkungan emosional yang positif. Saya bertanya apalagi yang membuatnya bahagia. Dia mulai membicarakan tentang bagaimana dia seharusnya merasa bahagia karena dia baru saja membantu seorang penulis mencapai kesepakatan buku pertamanya. Dan penulis tersebut sangat senang. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia seharusnya merasa bangga, tetapi dia tidak merasa bangga. Jadi saya bertanya kepadanya, kalau kau benar-benar merasa bangga, bagaimana rasanya? Dia mulai memikirkan betapa menyenangkannya perasaan tersebut, dan keadaannya mulai berubah dengan cepat. Saya berkata, apa yang kau banggakan? Dia berkata, aku sangat bangga dengan anak-anakku. Mereka sangat istimewa. Mereka tidak hanya berhasil dalam bisnis, tetapi mereka sangat peduli pada orang lain. Aku bangga karena mereka menjadi pria dan wanita seperti itu, dan mereka adalah anak-anakku. Mereka adalah bagian dari warisan saya. Saya berkata, bagaimana perasaanmu saat mengetahui kalau kau yang mempengaruhi mereka? Mendadak, seorang pria yang sebelumnya percaya hidupnya telah berakhir kembali bersemangat. Saya bertanya kepadanya apa yang sangat disyukurinya. Dia berkata bahwa dia sangat bersyukur karena telah berhasil melalui masa-masa sulit saat dia masih menjadi pengacara muda dan berjuang keras. Berhasil membangun karirnya dari bawah. Dan dia telah menikmati mimpi Amerika. Kemudian saya bertanya, apa yang membuatmu sangat gembira? Dia berkata, sebenarnya aku gembira karena sekarang aku memiliki kesempatan untuk berubah. Dan itu kali pertama dia memikirkan tentang hal tersebut. Dan itu karena dia telah mengubah keadaannya dengan sangat drastis. Saya bertanya kepadanya, siapa yang kau cintai dan siapa yang mencintai dirimu? Dia mulai membicarakan tentang keluarganya dan betapa dekatnya hubungan mereka. Maka saya bertanya kepadanya, apa hebatnya kepergian rekanmu? Dia berkata, kau tahu apa yang hebat dari masalah ini? Adalah aku benci pergi ke New York City. Aku senang sekali berada di rumahku di Connecticut. Dia melanjutkan, apa yang hebat dari masalah ini adalah aku melihat semuanya dengan cara baru. Ini membuka berbagai kemungkinan baru, dan dia memutuskan untuk mendirikan sebuah kantor baru di Connecticut yang jauhnya tidak sampai 5 menit dari rumahnya. Kemudian dia mengajak putranya untuk bekerja di kantor tersebut dan menggunakan jasa penjawab telepon untuk menerima semua teleponnya di Manhattan. Dia sangat gembira sehingga dia memutuskan untuk segera pergi dan mencari kantor baru. Hanya dalam beberapa menit, kekuatan dari pertanyaan bekerja seperti sihir. Dia selalu memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Tetapi pertanyaan melemahkan yang ditanyakannya telah menghalanginya dari menggunakan kekuatannya. Dan telah membuatnya menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pria tua yang telah kehilangan semua yang telah dibangunnya. Kenyataannya, hidup telah memberinya sebuah anugerah indah, tetapi kenyataan tersebut telah dihapus sampai dia mulai mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Pertanyaan takdir. Salah satu orang yang paling saya sukai, salah satu pria paling bersemangat yang pernah saya temui adalah Leo Buscaglia, penulis buku Love, dan banyak lagi buku mengagumkan lainnya dalam bidang hubungan manusia.
Salah satu kehebatan Leo adalah kegigihannya saat menanyakan kepada dirinya sebuah pertanyaan yang ditanamkan oleh ayahnya sejak dia masih kecil. Setiap hari di meja makan, ayahnya bertanya, "Leo, apa yang sudah kau pelajari hari ini?" Leo harus memiliki jawabannya, dan harus jawaban yang berkualitas. Jika dia tidak mempelajari sesuatu yang sangat menarik di sekolah hari itu, dia akan berlari dan mengambil ensiklopedia untuk mempelajari sesuatu yang dapat diceritakannya. Dia berkata bahwa hingga hari ini dia tidak akan tidur sebelum dia telah mempelajari sesuatu yang baru yang berharga. Akibatnya dia terus merangsang pikirannya dan sebagian besar hasrat dan cintanya untuk belajar berasal dari pertanyaan ini yang ditanyakannya berulang kali sejak beberapa dekade yang lalu. Pertanyaan apa yang berguna bagi Anda untuk ditanyakan setiap hari? Saya mengetahui 2 pertanyaan kesukaan saya adalah pertanyaan yang paling sederhana. Kedua pertanyaan tersebut membantu saya mengatasi masalah apapun yang mungkin muncul dalam hidup saya. Kedua pertanyaan tersebut adalah, apa hebatnya masalah ini? Dan bagaimana saya bisa memanfaatkan masalah ini? Dengan bertanya apa hebatnya situasi apapun, saya biasanya menemukan makna yang positif dan sangat baik. Dan dengan bertanya bagaimana saya bisa memanfaatkannya, maka saya dapat menggunakan masalah apapun untuk mengubahnya untuk kebaikan saya sendiri. Jadi, apa 2 pertanyaan yang dapat Anda gunakan untuk mengubah keadaan emosional Anda dan memberi Anda jalan keluar yang benar-benar Anda inginkan? Tambahkan kedua pertanyaan tersebut ke pertanyaan standar di pagi hari yang telah saya berikan kepada Anda. Dan sesuaikan pertanyaan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan pribadi dan emosional Anda. Sebagian pertanyaan terpenting yang akan kita tanyakan dalam hidup kita adalah, apa sesungguhnya makna hidup saya? Apa komitmen yang benar-benar saya pegang? Mengapa saya ada di sini? Dan siapa saya? Ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Tetapi jika Anda menunggu untuk mendapatkan jawaban yang sempurna, maka Anda dalam masalah besar. Seringkali tanggapan emosional dan secara naluriah Anda yang pertama lah yang harus Anda percaya dan ditindaklanjuti. Ini adalah hal terakhir yang ingin saya berikan kepada Anda. Ada kalanya Anda harus berhenti bertanya agar mengalami kemajuan. Jika Anda terus bertanya, Anda akan merasa tidak yakin. Dan hanya tindakan yang yakinlah yang akan menciptakan hasil yang pasti. Pada suatu ketika, Anda harus berhenti menilai dan mulai bertindak. Caranya, akhirnya Anda memutuskan apa terpenting bagi Anda, setidaknya pada saat ini, dan Anda menggunakan kekuatan diri Anda untuk melaksanakannya dan mulai mengubah kualitas hidup Anda. Jadi, saya akan bertanya kepada Anda, jika ada satu tindakan yang dapat Anda lakukan dengan segera untuk mengubah kualitas emosi dan perasaan Anda seketika, setiap hari, di sepanjang hidup Anda, maukah Anda mengetahuinya? Kalau begitu, cepatlah melanjutkan ke bab berikutnya mengenai kosa kata keberhasilan utama. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.